Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini di majelis ke-69. Kita akan masuk di pembahasan bacaan duduk di antara dua sujud di Kitabus Shalah bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membaca hadits ke-301. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Daud wa shahahul Hakim. Kata beliau rahimahullah dari Ibn Abbas yang radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua sujud biasa membaca Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, diriku, berilah petunjuk kepadaku, limpahkan kesehatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Ini doa paling terkenal ya dalam doa antara dua sujud. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali An-Nasa'i dengan lafaz hadits menurut Abu Daud dan sahih menurut Al-Hakim. Hadits ini seperti yang dikatakan oleh penulis riwayat Imam 4 kecuali An-Nasa'i, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud di Sunan Abu Daud di nomor 845, At-Tirmidzi di nomor 284, Ibnu Majah di nomor 898. Derajat hadits ini dhaif. Doa ini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, derajat haditsnya dhaif. Karena terdapat rawi yang bernama Kamil Abul Ala dhaif, dan ada juga rawi mudallis yaitu Habib ibn Abu Thabit, dia meriwayatkan dengan an. Jadi dua cacatnya. Ada rawi mudallis meriwayatkan dengan lafaz an, dan ini berbahaya. Karena ketika rawi mudallis, bagi orang yang belajar mustalah hadits, ketika dia menyandarkan kepada pendengarannya, maka itu tidak berbahaya. Tapi kalau dia lafadzkan dengan an, maka itu akan berbahaya, menyebabkan hadits itu dhaif. Dengan dua cacat ini, hadits dengan doa antara dua sujud yang ada di hadapan kita dhaif. Kita lihat fikih hadits. Pertama, disunahkan membaca dzikir saat duduk di antara dua sujud. Disunahkan. Karena yang wajib tumaninanya, bukan bacaannya. Ketika kita sujud, pertama, wajib kita bangkit dan duduk
tuma'ninah. Kalau itu haditsnya Bukhari Muslim. Ketika ada orang yang salah sholatnya itu, di antara yang Nabi katakan kepadanya, tumarfa hatta ta'tadila jalisa. Atau dalam lafaz hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kamu bangkit dari sujud hingga kamu tuma'ninah duduk. Adapun bacaannya itu disunahkan. Ini pendapat mayoritas. Sunnah kita membaca zikir saat duduk di antara dua sujud. Ini fikih pertama. Fikih kedua, disunahkan membaca doa dalam hadits tadi. Menurut mayoritas disunahkan membaca doa dalam hadits menurut mayoritas ulama. Dan karena dhaif, di antara ulama ada yang terbatas dengan bacaan Rabbi firli. Mayoritas membaca hadis tadi. Membaca doa yang ada dalam hadis tadi. Mayoritas ulama fikih. Dan yang diinginkan dengan mayoritas yang menukilnya dari ahli fikih, selain Hanabilah. Selain daripada Hanabilah. Karena orang-orang Hanabilah tidak memilih doa ini. Mereka memilih doa lain. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yaitu hanya terbatas pada lafaz pertama saja. Dari lafaz doa tadi, hanya Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Hanya itu. Kalau itu telah sahih dari Nabi SAW, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sumber haditsnya di sini yang saya sebutkan, riwayat Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad jilid 5 halaman 398, Abu Daud di nomor 869, An-Nasai di Sunan Al-Kubra jilid 2 halaman 200 dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz Rabbi gfirli saja. Itu yang diulang-ulang. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli selama kita duduk. Dan ini kalau dibandingkan dengan sanad yang pertama lebih kuat. Dibandingkan dengan sanad yang pertama itu lebih kuat. Makanya lebih banyak ulama belakangan memilih hanya Rabbi gfirli. Hanya Rabbi gfirli daripada bacaan yang ada. Kalau orang-orang Syafi'iyah memilih apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Dengan lafaz ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Iya. Dibangun di atas sahihnya hadits tadi. Karena boleh bilang diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Nasai dan lafaz ini Abu Daud disahihkan oleh Al-Hakim. Dibangun di atas sahihnya, maka mayoritas mengatakan sunnah doa itu. Tapi ketika kita lihat bahwa dalam sanadnya ada dua cacat, maka kita berpaling dari riwayat yang ini ke riwayat yang lebih sahih. Yaitu hanya terbatas pada lafaz pertama. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ya, itu lebih sahih secara nas dan secara sanad haditsnya. Kemudian berikutnya lagi. Selesai kita dari doa antara dua sujud. Maka setelah itu kita sujud kedua seperti sujud pertama. Seperti sujud pertama. Bacaan seperti bacaan di sujud pertama. Kemudian kita bangkit dari sujud kedua. Nah, setelah bangkit dari sujud kedua, apakah kita duduk istirahat atau langsung berdiri? Nah, ini yang belum mau jelaskan. Di hadits berikutnya, hadits 302. Kata beliau rahimahullah, wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu annahu ra'an nabi
sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanham hatta yastawiya qa'idah. Rawahul Bukhari. Kata beliau rahimahullah dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Apabila beliau dalam rakaat ganjil, rakaat pertama, demikian pula rakaat ketiga, itu dibilang rakaat ganjil. Apabila dalam rakaat ganjil dari sholatnya, maka beliau tidak bangkit berdiri sebelum duduk dengan tegak. Hatta yastawiya qa'idah. Sampai beliau duduk dengan tegak kemudian berdiri. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Ini masalah, alhamdulillah, masalah yang penting dibicarakan ini beliau sampaikan. Kita juga alhamdulillah, ini masalah yang di ikhwah, kalau di ikhwah ya, sering bicarakan. Disebabkan kita maklumi bersama alhamdulillah, kebanyakan kita di Makassar ini kan kiblat di dalam pelaksanaan sholat Ustadz dulu. Tidak dipungkiri itu. Iya. Makanya ketika Ubaid menyelisih itu masalah. Itu bermasalah. Dan itu tidak ada masalah juga. Kalau dipermasalahkan. Karena kan orang, iya secara hati kan begitu. Condong ya untuk ikut. Dan orang kalau ikut ya yang dia jadikan rujukan. Itu tidak ada masalah itu. Tapi ini masalah karena penulis singgung ya. Kita tidak bisa lari ini. Iya. Kita tidak bisa lari dari sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bawakan ini beliau adalah orang Syafi'iyah. Beliau adalah orang Syafi'iyah. Kita lihat dulu sebelum kita berbicara sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 823. Derajat sahih. Itu dulu yang perlu. Sebelum kita berdebat, kita pastikan dulu haditsnya sahih. Fikih hadits. Ini fikih aneh ini. Disyariatkan duduk istirahat setelah bangkit. Kurang ya. Kurang G ya. Wah bahaya saya ini. Disyariatkan duduk istirahat setelah bangkit dari sujud kedua. Sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Ini fikih pertama. Fikih kedua itu hanya cabangnya dan sambungannya. Itu disunahkan bangkit dengan bersandar dengan kedua tangan yang terbuka. Itu saat kita bangkit bagi yang nanti berpendapat. Kita bersandar dengan kedua tangan yang telapak tangannya terbuka. Ini masalah. Karena kalau hanya pendek begitu ini masalah. Iya. Masalah ini sebenarnya bukan hanya sekarang itu diperselisihkan. Dari dulu memang fikih madhab terbagi dua. Dalam fikih madhab terbagi dua. Jadi jangan sampai kita ada pemikiran ini adalah masalah yang dibicarakan hanya baru kita sekarang. Perlu antum ketahui masalah ini adalah dibicarakan dari dulu. Dari dulu. Para ulama ya dalam fikih madhab itu terus terang mereka terbagi dua. Ini yang ya perlu kita tahu. Iya. Ini masalah para ulama rahimahumullah terbagi dua pendapat di dalam menyikapinya.
Pendapat pertama, ini yang saya sebutkan. Iya, ini adalah pendapat pertama. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i serta para pengikutnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Jadi supaya antum tidak heran, jangan sampai ya kita saling salahkan dan kita tidak paham ternyata bukan hanya kita yang berpendapat ini. Antara duduk atau nanti orang yang berdiri langsung. Mayoritas ahli hadis berpendapat duduk istirahat. Sebelum bangkit berdiri. Setelah sujud kedua. Setelah sujud kedua. Ini yang saya sebutkan ini. Kalau kita bertanya apa dalilnya, inilah haditsnya. Orang-orang Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat duduk istirahat dulu sebelum berdiri. Demikian pula para pengikutnya. Pengikut dari Imam Syafi'i dalam fikih Syafi'iyah. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ahli hadits. Oleh mayoritas ahli hadits. Tapi kalau kita bertanya apa dalilnya, ini dia. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari, ini sudah ada nomornya. Di nomor 823. Tentunya tidak diragukan akan sahihnya. Sandaran dari pendapat ini. Iya, sandaran dari pendapat ini, sumber pengambilannya, kenapa mereka bilang duduk istirahat dulu sebelum bangkit. Tidak langsung berdiri. Tidak langsung berdiri. Inilah haditsnya. Kemudian di sana ada pendapat kedua. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih. Dan sebagian ahli hadits. Nah, jadi antum paham ini dari 4 madhab. Karena Syafi'iyah berpendapat duduk dulu baru berdiri. Dan mayoritas ahli hadits duduk dulu baru berdiri. Madhab kedua, ini mayoritas ahli fikih dan sebagian ahli hadits berpendapat tidak duduk. Langsung berdiri dari sujud, bangkit, itu tidak singgah. Langsung berdiri. Tidak duduk istirahat. Dia. Sekarang tinggal kita cari apa dalilnya. Nah, ini yang tentunya membuat kita penasaran masalah ini. Dan masalah ini alhamdulillah kalau saya pribadi saya bahas waktu di Yaman. Karena itu tadi banyak dari ahli hadits duduk istirahat. Bahkan kalau di Yaman semua duduk istirahat. Tidak langsung. Ustadz kita juga qaulul qadim. Waktu saya santri, Ustadz duduk istirahat. Saya pulang dari Yaman, Ustadz langsung naik. Semua ikhwah langsung naik. Ketika kita duduk istirahat, bukan salaf kapan ini. Ini masalah. Jadi terus terang itu tadi, saya bahas ini masalah dengan luas itu waktu masih di Yaman. Sebenarnya ini masalah karena pasti nanti kita akan dipertentangkan. Iya. Jadi ketika kita cari apa dalilnya? Kenapa bisa tidak berpendapat untuk duduk istirahat? Sementara haditsnya Bukhari. Ternyata setelah kita cari, mereka dalilnya adalah ta'lil, alasan. Alasan yang mereka kemukakan beberapa yang mereka sebutkan sebagai penguat
Secara dalil syar'i, hadits, enggak. Mereka beralasan dengan beberapa alasan. Pertama, di antara yang mereka sebutkan adalah jika ini duduk disyariatkan, kenapa tidak ada doanya? Itu alasan pertama. Kalau memang disyariatkan duduk istirahat, kenapa tidak ada bacaannya? Ketika tidak ada bacaannya, maka tidak ada duduk. Itu kan pemahamannya. Coba antum cari, apakah ada yang datang dari Nabi, bacaan duduk istirahat sebelum bangkit berdiri? Kalau antum dikasih begitu pasti, iya juga, kan begitu. Iya kan, tidak ada bacaannya memang. Itu dalil pertama. Alasan pertama. Alasan kedua, tidak ada yang menukilnya. Kecuali Malik ibn Huwairith. Tidak banyak yang menukilnya. Dari sahabat. Ini duduk istirahat. Yang menukilnya adalah Malik ibn Huwairith. Di hadapan kita ini. Ini kan sahabatnya ini. Malik ibn Huwairith. Di Bukhari 823. Inilah orangnya. Yang menukil Nabi duduk istirahat. Yang lain tidak. Yang lainnya tidak. Karena cuma dia yang menukil. Sahabat lain tidak. Maka ini menunjukkan bukan sunnah. Untuk duduk istirahat. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Jadi semua ini dia alasan. Alasan ketiga. Nabi tidak ajarkan kepada orang yang salah sholatnya itu. Di hadits Bukhari Muslim. Kan di hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim. Ada orang masuk masjid. Nabi sedang duduk sandar. Dia sholatlah 2 rakaat. Takbir Allahu Akbar sampai salam. Setelah selesai sholat, dia ke Nabi salam. Nabi bilang kepadanya, sholatlah. Kembali sholat, kamu belum sholat. Oh, dia kembali sholat. Dilakukan lagi sholat. 2 kali jawaban Nabi masih. 3 kali jawaban Nabi masih. Sampai dia bilang, saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini. Ajarkan kepada saya sholat. Maka Nabi berkata kepadanya, idza kumta ila sholat, fa'asbigil wudu. Kalau kamu berdiri sholat, sempurnakan dulu wudu. Thumma staqbilil kiblat, kemudian kamu hadap kiblat. Thumma fakabbir, kemudian setelah itu langsung bertakbir. Allahu Akbar. Thumma qra, perhatikan lafaz haditsnya. Thumma qra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Thumma rka, kemudian kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'a, sampai kamu tumanina ruku. Thumma rfa, kemudian bangkit. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai lurus berdiri. Thumma sujud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah, kemudian hingga kamu tumanina dalam sujud. Thumma rfa, kemudian bangkit dari sujud. Hatta tatma'inna jalisa, sampai tumanina kamu duduk. Thumma sujud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah, sujud kedua. Thumma rfa, kemudian kamu angkat. Kamu bangkit dari sujud. Setelah itu, thumma fa'al dzalika fi sholatika kullihah. Kemudian kamu lakukan itu di solatmu seluruhnya. Tidak ada di situ duduk antara 2 sujud. Duduk setelah bangkit di sujud kedua. Kalau memang sunnah, kalau memang disyariatkan, kenapa tidak dikasih tahu? Itu alasan keberapa itu? Ketiga. Alasan keempat. Mereka katakan bahwa ini Nabi lakukan yang dinukil dari Malik ibn Huwairith. Itu Nabi lakukan karena waktu itu badan beliau sudah berat dan beliau sudah masuk usia tua. Ini alasan keempat.
Semua 4 alasan ini, inilah yang menjadikan bahwa kita kalau bangkit dari sujud kedua, di rakaat ganjil, tidak duduk istirahat. Inilah yang mereka sebutkan alasannya. Sekarang tinggal kita lihat yang kuat. Karena kalau antum dengar itu alasan dari satu sisi tanpa tahu ini dalil, pasti antum bilang, betul. Apalagi kita tidak cari tahu alasan. Karena sebagian kita kan cukup melihat ustadz, selesai, langsung dilakukan. Itu kan kadang ada berat masalahnya adalah, karena kadang sebagian kita ini taklid buta. Pokoknya kalau ustadz itu melakukan, itulah yang benar. Ustadz lain itu semuanya tidak benar. Tanpa melihat sebab. Langsung kita salahkan. Ini terus terang agak berat ini ya. Saya saja gemetar ini bahas. Iya. Karena saya pernah live, langsung dikomentari. Ustaz seperti ini tidak usah ambil ilmunya. Gara-gara menyelisih sedikit. Bukan juga saya selisih Nabi ini. Tapi begitulah. Yang komentar ihwa kita sendiri. Itu kan alhamdulillah hal biasa itu. Kalau orang bilang tidak diambil ilmu, hal biasa. Nabi saja dibilang gila, tidak ada masalah. Sabar saja. Entah? Cuman ini, terus terang saya kalau masalah ini, kalau bahas kunut, ayo selesai, kita sikat habis. Karena kita tidak saling berselisih, kan begitu, antara kita. Tapi kalau bahas ini masalah, saya terus terang ini agak gemetar ini ya. Iya, masalah ini. Karena apalagi sekarang kita mau memilih yang kuat. Sekarang apa yang kuat ini? Masa kita pergi tidur tanpa ada masalah? Iya, tanpa ada yang kita kuatkan begitu. Karena sulit kita mengangkat untuk tidak duduk istirahat tanpa alasan yang kuat. Karena ini hadits Bukhari. Sekarang dari 2 pendapat tadi, mana yang kuat? Iya. Secara dalil, kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh mayoritas ahli hadits dan orang-orang Syafi'iyah, itu secara hadits tidak diragukan pendapat yang duduk istirahat lebih kuat. Secara dalil. Karena dalil mereka hadits. Sementara dalil pendapat yang kedua alasan. Dan hadits itu agak sulit dibantah. Apalagi sahih. Sementara alasan bisa dibantah. Alasan dari pendapat kedua telah dibantah habis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dan sebelumnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Antum bisa lihat bantahannya, saya pernah bahas di bantahan masalah ini. Bisa lihat di kitab ya Al-Mughni punya Al-Hafidh Ibnu Qudamah rahimahullah di jilid 2 halaman 213 sampai 214. Al-Majmu' punya Nawawi Syarah Muhadzab di jilid 3 halaman 421. Fathul Bari bisa dilihat juga permasalahan ini di pembahasan yang sama, karena ini hadits Bukhari di nomor hadis tadi di pembahasan Fathul Bari, yang mana mereka memilih pendapat yang pertama karena haditsnya lebih jelas. Sekarang kalau kita pilih pendapat ini, apa bantahan terhadap pendapat pertama? Begitu saja. Karena kalau yang pendapat kedua, kalau pendapat kedua, dia bantahannya gampang sekali. Itulah tadi. Hanya seorang sahabat yang menukilnya. Tidak banyak. Itu bantahannya. Dan apa yang ada dalam hadits Malik bin Huwairits, itu Nabi lakukan ketika beliau sudah agak tua dan sudah berat badannya. Atau mereka katakan Nabi lakukan itu karena waktu itu beliau sakit. Itulah bantahan mereka. Sekarang kita tinggal melihat apa bantahan pendapat pertama terhadap pendapat kedua.
Pendapat pertama yang mengatakan duduk istirahat dengan dalil hadits ini. Kemudian apa bantahan terhadap pendapat kedua? Alasan-alasan tadi. Maka yang membantahnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membantah alasan pertama. Kalau disyariatkan maka akan ada bacaannya. Imam Nawawi mengatakan ada bacaannya. Takbir. Kan kita bangkit, kita bertakbir. Allahu Akbar. Itulah bacaan. Iya. Kalaupun tidak ada masalah. Karena sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Tidak harus gerakan terus langsung ada bacaan. Ada bacaan, ada gerakan. Itu diantara bantahan dari yang mengatakan kalau memang disyariatkan, kenapa tidak ada bacaannya? Maka bacaannya ada, takbir perpindahan. Dari sujud ke berdiri. Itulah bacaannya. Kemudian alasan mereka kedua, akan banyak yang menukil. Bantahannya, banyak kegiatan cara sholat, itu hanya sahabat satu yang menukil. Dan kalian terima. Kenapa duduk tidak? Misalnya, saat sujud, telapak kaki dirapatkan. Itu yang menukil hanya Aisyah. Yang menukil hanya Aisyah. Di hadits Bukhari Muslim. Atau hadits riwayat Imam Muslim. Hadits Aisyah saja yang menukil bahwa Nabi merapatkan kedua telapak kakinya. Itu kita terima satu orang menukil. Satu orang yang menukilnya. Dan banyak juga hal lain. Misalnya doa iftitah. Allahumma ba'id baini yang disepakati Bukhari Muslim, kan Abu Hurairah yang menukil. Karena dia yang bertanya kepada Rasulullah. Saya melihat engkau diam, apa yang engkau baca? Dan banyak hal lain yang dinukil oleh satu sahabat kita terima. Karena sifat sholat Nabi ini bukan dinukil oleh banyak sahabat dari takbir sampai salam. Enggak. Masing-masing ada menukil tangannya. Nabi kalau takbir sejajar dengan bahu. Nabi kalau takbir sejajar dengan daun telinga. Semua ini dinukil, disatukan dan kita katakan inilah sifat sholat Nabi. Dikumpulkan dari banyak sahabat. Dikumpulkan dari banyak sahabat. Jadi dibantah. Apalagi Imam Nawawi berkata, ini yang menukil adalah Malik ibn Huwairith. Kita tahu siapa dia? Dialah yang meriwayatkan hadits sallu kama ra'aitumuni usolli. Dia itu, Malik ibn Huwairith itu yang meriwayatkan hadits itu. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Itu dia penukilnya. Jadi apa yang dia nukil ini adalah seperti yang Nabi lakukan dalam solat. Itu jawabannya. Kemudian pendapat alasan berikutnya, kalau memang itu disyariatkan, maka apa tadi? Akan diajarkan kepada orang yang salah solatnya. Kalau ini paling rapuh ya alasan ini. Karena kalau kita berdalil tidak disyariatkan duduk istirahat karena hadits ini, coba lihat hadits tadi, bahkan tidak ada iftitah. Tidak ada iftitah. Tidak ada doa ruku. Tidak ada doa sujud tadi di hadits orang yang salah solatnya. Berarti kita akan bilang tidak disyariatkan, kan tidak ada. Di hadits orang yang salah solatnya itu cuma diajarkan rukun solat. Rukun solat. Kalau ini kan sunnah. Ini kan sunnah. Itu jawaban dari Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian alasan mereka perkataan mereka bilang Nabi lakukan karena sakit. Atau Nabi sudah tua. Atau berat badannya. Ya asalnya Nabi lakukan bukan karena sakit. Apa yang Nabi lakukan itu adalah sunnah yang diikuti. Bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Maka dengan bantahan-bantahan ini dan haditsnya Sahih Bukhari. Sehingga orang Syafi'iyah dan mayoritas ahli hadits
berpendapat bahwa duduk istirahat itu disunahkan. Disunahkan. Apalagi Imam Nawawi dalam masalah ini ya, agak keras beliau dalam bantahannya ini, dan beliau mengatakan di penutup pembahasan masalah ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau bilang, ketahuilah sepantasnya bagi setiap orang untuk selalu duduk istirahat. Imam Nawawi ini, sepantasnya setiap orang untuk selalu duduk dengan duduk ini. Itu di hadits Malik bin Huwairits. Karena kata beliau, sahihnya hadits dalam masalah ini kan Bukhari. Karena sahihnya hadits dalam masalah ini dan tidak adanya hal yang benar yang bertentangan dengannya. Tidak ada hal yang bertentangan dengannya. Dan beliau bilang, la taktar bikathratil mutasahilin. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang. Ini Imam Nawawi ya. Kalau saya yang bilang ini, tidak diterima oleh akal sehatnya. Saya hanya nukil saja Imam Nawawi supaya saya aman. Imam Nawawi bilang, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih Imam Nawawi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dia bawakan ayat, katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti saya. Ya, Nabi duduk ya kita duduk. Itu maksudnya. Wa qala ta'ala, dan beliau bawakan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ini Rasul duduk istirahat. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Makanya beliau bilang, iya, sepantasnya untuk tidak ditinggalkan. Wallahu alam. Iya, kita cukupkan dengan itu. Kalau saya duduk istirahat. Kalau ikhwah mau tidak duduk, tidak ada masalah. Dan kalau ada yang tidak duduk, tidak perlu kita tarik. Oi, duduk kok. Tidak perlu. Karena juga bagi yang berpendapat duduk, ini sunnah, bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Iya, ini adalah sunnah. Yang kalau kita berpendapat akan sunnahnya kita dapat pahala. Bagi yang tidak berpendapat sunnah maka tidak disunnahkan hal tersebut. Dengan alasan yang mereka sebutkan tadi. Wallahu alam, alhamdulillah lewat. Masalah ini tinggal nanti kunut. Kalau kunut kita sikat habis. Iya. Ini tinggal nanti insya Allah pekan depan kita akan masuk dalam masalah itu. Kita cukupkan dulu, kita adzan dulu, tenang sedikit masalah. Alhamdulillah. Kita sini masuk baca beberapa pertanyaan. Sini katanya, apa Ustadz coba jelaskan kepada kami bagaimana maksud dari perkataan mempelajari tajwid itu fardu kifayah dan mengamalkannya fardu ain. Tanya kepada yang tajwid ya, kalau itu. Wallahualam. Saya tidak tahu dalam masalah itu. Wallahualam. Gak tahu ini tulisannya, Masya Allah. Sudah banyak masalah, dikasih masalah lagi. Baik, bagaimana adab-adab dalam berdoa kepada Allah? Adab dalam berdoa.
Iya. Ada beberapa yang disebutkan ya, dibahas dalam masalah ini. Adab di dalam berdoa. Iya. Yang disebutkan oleh para ulama, saya pernah mengumpulkan juga ini masalah di sebuah ini tulisan. Adabnya ada beberapa, di antara yang pertama ikhlas dalam berdoa. Iya, ikhlas dalam berdoa. Karena memang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Yang kedua, memulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Berdasarkan hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi wassana alaih. Tsumma yusalli 'alan nabi, tsumma liyad'u bima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa yang dia kehendaki. Dari hadits ini jelas, kalau kita mau berdoa, kita puji dulu Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Adab ketiga, merendahkan diri kepada zat yang kita minta, yang kita berdoa kepadanya. Iya. Bahkan dengan suara yang rendah, bukan dengan suara yang teriak-teriak. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Iya. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah diri dan suara yang lembut. Jangan berdoa berteriak-teriak. Iya, dengan suara yang halus. Suara yang lembut. Karena juga Nabi SAW katakan, ya, kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Tidak. Kita berdoa kepada yang maha mendengar. Jadi tidak perlu dengan suara teriak-teriak. Itu adabnya. Adab keempat, ketika kita berdoa kita harus yakin doa kita akan dikabulkan. Kata Nabi SAW, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Iya. Jadi yang paling penting adalah berdoa. Adapun pengabulannya kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Adab kelima, tidak boleh kita tergesa-gesa untuk mendapatkan pengabulannya. Berdoa saja. Kata Nabi di hadits Bukhari Muslim, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Gimana itu tergesa-gesanya? Yaqul qad da'autu falam yustajab li. Saya telah berdoa tapi kok tidak dikabulkan. Itu bentuk tergesa-gesa. Doa saja akan dikabulkan. Ini adab kelima. Adab keenam, mengangkat tangan. Kalau kita berdoa kita angkat tangan. Iya. Berdasarkan hadits, "Inna rabbakum hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah, Rabb kalian, itu maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan kosong. Jadi sunnah kita berdoa mengangkat tangan. Adab ketujuh, kita minta 3 kali diulang. Jangan sekali saja. Sunnah 3 kali. Nabi dalam hadits Muslim, "Kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan." Adalah Nabi kalau berdoa belum meminta 3 kali berdoa. Kalau belum meminta 3 kali. Belum, selalu ulang 3 kali. Adab ke-8, kita memilih waktu yang mustajabah. Kita cari waktu yang mustajabah. Sepertiga malam terakhir, ada di hadits Bukhari Muslim. Sujud, ada hadits riwayat Muslim. Hari Jumat, hadits riwayat Abu Daud. Saat hujan, hadits riwayat Abu Daud. Saat safar,
Itu kita pilih waktu mustajabah. Kemudian adab ke-9, ini terakhir. Adab ke-9, tidak berdoa yang nilainya dosa. Tidak boleh kita bilang, ya Allah, mudahkanlah saya mencium si fulana yang belum halal. Tidak boleh. Iya, tidak boleh berdoa dengan nilainya ada dosa di dalamnya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Atau berdoa dengan memutus silaturahmi. Ya Allah, putuskanlah saya dengan si fulan. Itu yang ada hubungan rahimnya. Omnya, tantenya, apalagi bapak, ibunya. Itu tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Ini adab ke-9. Ke-10. Tidak boleh minta mati. Tidak boleh minta, ya Allah wafatkan saya. Tidak boleh. Jangan berdoa minta untuk diwafatkan. Apapun cobaannya, jangan berharap mati. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadakumul maut. La yatamannayanna ahadukumul maut. Li durrin nazalabih. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharap mati. Karena adanya sesuatu yang berat menimpanya. Tidak boleh. Iya. Ini wallahualam beberapa adab dalam berdoa. Bagaimana hukum bagi orang yang menjual akun gamenya dengan niat untuk terhindar darinya? Masya Allah. Jadi kita berniat terhindar, terus kita jual ke orang. Kita menghindarkan orang. Kita menjerumuskan orang, begitu berarti. La yu'minu ahadukum, hadits Anas. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senang untuk dirinya. Pertanyaannya, kamu suka nggak main game? Oh, banyak muka ini bilang suka saya Ustaz. Dah, sebagai mukmin tidak suka, kan itu melalaikan. Orang beriman telah dipanggil oleh Allah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, apa itu ayatnya? Siapa yang bisa lanjut ini ayat? Ya, ulang. Lah? Tidak begitu. La tulhiku. Siapa ada bisi-bisi di belakang? Siapa itu? Mantap. Iya, surah apa itu? Pak Abdurrahman. Lupa ya, enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Ini poin awal. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil yang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian. Amwalukum, harta kalian, wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian. Andikrillah, dari mengingat Allah. Pertanyaannya, game. Apakah melalaikan dari mengingat Allah atau membuat kita mengingat Allah? Jawaban jujur dari hati. Siapa yang biasa main game? Wah, terbongkar ini ya. Atau orang yang pernah main game, gimana itu game? Ada orang main game mengingat Allah? Atau hanya pikir itu gamenya? Untuk meletakkan satu batu, sejam dia pikir. Begitu ya? Iya. Pasti lalai. Di sini ayat, wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari Allah. Kalau kita jatuh di situ, kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang jatuh dalam hal itu, merekalah yang merugi.
Kita sekarang mau terhindar. Terus kita pergi jerumuskan orang. Tidak dibolehkan. Muslim itu tidak memasukkan orang ke dalam hal yang membinasakan. Melalaikan. Bahkan Muslim itu membuat saudaranya selamat. Kalau memang itu kita tahu melalaikan, kita tutup. Kita tutup. Tidak boleh lagi kita jual. Iya. Gara-gara kita mau terhindar. Gara-gara kita mau terhindar. Tidak dibolehkan itu. Wallahualam. Izin bertanya Ustadz, saya pernah beberapa kali dalam sholat berjamaah di rakaat ketiga, imam sudah ruku, tapi saya belum selesai membaca Al-Fatihah. Jadi saya buru-buru menyelesaikan bacaan Al-Fatihah saya. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau misalnya kita memang bisa selesaikan sebelum imam bangkit, selesaikan. Tapi kalau kita selesaikan membuat imam bangkit dari ruku, kita terlambat, kita tidak boleh selesaikan. Ruku saja ikut imam, nanti tinggal ganti rokaatnya satu. Karena rokaat yang tidak baca Al-Fatihah, sementara kita dapat imam berdiri, itu tidak dianggap mendapatkan satu rokaat. Ini ada pertanyaan, Masya Allah. Bismillah, saya ingin bertanya Ustadz terkait mendaki gunung. Bagaimana cara pelaksanaan sholatnya? Apa bisa dijamak atau diqodho jika waktu pelaksanaan sholat sudah masuk tapi medan jalur atau treknya pendakian tidak memungkinkan sholat? Allah. Sesuai waktunya. Dan apabila bisa tayamum. Dan apakah bisa tayamum apabila tempat pengambilan air jauh? Kemudian Ustadz, saya pernah mendengar bahwa sholat di jama' atau qodho itu ada karena ada karena tertentu apabila saya melakukan pendakian daerah Goa atau Maros, apakah bisa saya menjamak? Terakhir Ustadz, saya juga pernah melihat orang sholat menggunakan sepatu di atas gunung. Itu bagaimana Ustadz? Wah, banyaknya masalah tak. Jangan lalu mendaki kalau begini. Iya. Tapi siapa tahu dia. Alhamdulillah. Kita jawab saja. Sini mendaki gunung. Ya, mendaki gunung mubah. Jika tidak melalaikan dari Allah. Karena kita diajak oleh Allah untuk melihat langit dan bumi. Supaya kita makin mengagungkan penciptanya. Jadi mendaki gunung mubah. Selama tidak melalaikan dari Allah. Kemudian di sini bagaimana pelaksanaan sholatnya? Apakah bisa dijamak? Dijamak bisa kalau jarak safar. Kita mendaki gunung, kita dalam hitungan safar. Iya, kita pergi mendaki gunung di mana misalnya jarak safar. Tergantung perselisihan juga di sini, mayoritas sebenarnya kalau di atas 75 km jarak ke sananya, sepakat itu safar. Yang diperselisihkan adalah sebelum itu, mayoritas tidak anggap. Sebelum 75 km. Tidak anggap. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah menganggap karena kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan orang. Kalau ke situ adalah safar maka dianggap safar. Walaupun jaraknya belum sampai. Iya. Dan makanya kita ini perlu ketahui ini. Dia mendakinya di mana. Iya. Apakah sudah masuk jarak safar atau belum? Apakah orang ke situ bersafar atau tidak? Secara kebiasaan. Itu paling rendahnya. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya jarak safar, maka berlaku jamak qashar. Karena para ulama
menukil bahwa safar yang boleh jamak qasar itu safar ibadah atau safar mubah. Itu disepakati. Dan mereka berselisih terkait dengan safar maksiat. Kalau safarnya untuk maksiat, itu diperselisihkan boleh jamak qasar atau tidak. Tapi kita ini kan naik gunung, saya yakin kita safar mubah. Iya tak? Bukan mau pergi potong kambing di atas puncak. Untuk gunung Bawah Karaing atau gimana ini? Atau mau pergi haji? Gimana? Butuh dilihat. Karena kalau safar tak adalah safar maksiat, tidak boleh jamak qasar. Kalau kita safarnya adalah safar mubah, boleh. Boleh jamak qasar. Kalau kita safar mubah. Kemudian di sini medannya, jalurnya, pendakiannya tidak memungkinkan. Bagaimana itu jalur tak? Itu jadi begini terus ya. Tidak ada sama sekali. Kasih jelas ke. Iya. Biar masa bisa naik kalau begitu. Jadi begitu kita terus. Jurang kau itu. Iya. Siapa kayak ini? Siapa ini orangnya? Supaya kita tahu ini. Yang didaki ini gimana ini. Masa tidak ada sama sekali dataran. Walaupun sedikit. Jadi intinya adalah. Kalau kita anggaplah. Boleh kita jamak qasar. Takhir atau takdim. Tidak masalah aja kita akhirkan di tempat yang ada datarannya. Selama belum keluar waktu. Boleh. Kalau tidak ada sama sekali jangan lalu maki safar ke situ. Bunuh diri gitu nanti. Di mana kita istirahat itu? Kalau begitu terus. Iya. Wallahualam. Tapi kita boleh takhir, boleh takdim. Kalau kita mendaki setelah masa waktu, kedepankan. Sholat nanti. Misalnya kita mulai mendaki setelah sholat duhur. Kedepankan asarnya. Iya, kedepankan asarnya. Kalau kita mendaki sebelum duhur. Atau jam berapa ini biasanya orang mendaki? Malam ya. Pelanggaran seperti ini. Kalau malam pelanggaran. Karena Nabi tidak suka cerita setelah Isya. Kecuali cerita agama. Bahwa kita daki setelah Isya ya. Pelanggaran itu. Boleh kita bercerita, boleh kita begadang setelah Isya. Kalau cerita sama istri, tidak apa-apa ji. Kalau pergi ke mendaki sama istri tak. Tapi di mana tong ke mendaki sama istri tak, tempat tidur ji. Iya. Tapi anggaplah, dibolehkan orang bercerita dengan istrinya walaupun setelah Isya. Tidak apa-apa dihabiskan satu malam dari Isya sampai subuh bercerita berdua. Tidak masalah karena sama istri. Adapun kita sama teman, hanya ketawa-ketawa aja naik gunung. Tidak boleh begadang orang. Karena Nabi dalam Bukhari Muslim. Ia tidak suka bercerita setelah sholat Isya. Dan tidak suka tidur sebelum sholat Isya. Jadi hindari itu. Hindari hal tersebut. Jangan sampai kita masuk di yang Nabi tidak sukai. Sini lanjutannya. Banyak masalahnya ini orang. Dan apakah bisa tayamum apabila tempat pengambilan air jauh? Bisa. Kalau masalah tayamum bisa. Karena tayamum bagi orang yang tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air. Boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Kalau dia punya air tidak cukup. Kalau dia pakai wudhu, maka nanti dia tidak kehabisan untuk dia minum, bertayamum. Boleh bertayamum. Wallahualam. Oh ini tadi ya. Kemudian Ustadz saya pernah mendengar bahwa sholat itu dijamak atau dikosor di kilometer tertentu ya. Memang itu mayoritas. Itu pendapat mayoritas. Di sini dia bilang apabila saya melakukan pendakian daerah Goa atau Maros. Apakah bisa saya menjamak? Goa gunung apa? Kan enggak mungkin kita pergi mendaki Goa di bawahnya. Di gunung apa itu? Bawah Karaing. Wah Pak Ansor yang tanya yang suara. Bawah Karaing ya.
Wih, kukira Gunung Bawakaraeng tempat kesirikan ki. Wih, pergi apa ke situ? Jangan-jangan potong kambing. Ya? Naik haji. Haram di sini kalau naik haji. Sudah haji ki. Wih, bahaya nih itu. Haji Bawakaraeng. Syirik itu Pak. Tidak boleh kita ke sana. Sebenarnya tidak boleh kita ini kalau ke Bawakaraeng begitu. Kecuali mau pergi mendakwai orang sana. Dia lagi potong kambing langsung bilang, Pak syirik itu. Tidak boleh. Boleh kita ke sana kalau untuk itu. Tidak boleh ini. Iya. Banyak masalahnya ini Bapak. Terakhir ini ya. Iya. Kalau di Maros gunung apa ya? Kalau di Goa jarak dari Makassar berarti belum 75 kan? Gimana Pak Ansor? Kalau ke Gunung Bawakaraeng berapa kilometernya? Wah, jadi Bapak pegang urup ya? Wah, ini pendaki yang punya fikih. Masya Allah. Itu karena urup atau karena mau keringanan? Iya. Jadi Pak Ansor bilang karena itu urupnya, karena ke pelosok. Biasanya orang Makassar kita safar dulu ke Bawakaraeng, begitu ya? Maka boleh jamak kosor. Kalau Maros gunung apa? Tidak ada, gimana itu? Gunung Nona, masa kita mendaki Nona sembarang tongki? Iya. Pastikan dulu ini. Ini masalah ini orang pergi mendaki di Maros. Masalah terakhirnya ini, sholat menggunakan sepatu di atas gunung. Boleh. Seorang kalau musafir, boleh mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam. Kecuali junub. Karena kalau dia junub wajib dia buka sepatu dan mandi. Tapi kalau dia mendaki 3 hari 3 malam dari pergi sampai pulang, boleh dia tidak buka sepatu. Boleh hanya wudhu, usap di atas sepatu dan sholat dengan menggunakannya. Selama 3 hari 3 malam dibolehkan. Sholat menggunakan sepatu dengan diusap di atasnya ketika wudhu. Wallahualam. Langsung kita Pak ya. Mau sekali kayaknya nih. Bisa Pak, silakan Pak. Kita penutup ini Pak. Bismillah. Kita bisa masuk dalam 70.000 orang mendapat syafaat. Katanya 70.000 itu dikali 70.000 sama dengan 1,4 miliar ya Ustaz, mulai dari umatnya Nabi Muhammad. Tapi ada katanya syaratnya tidak diruqyah, bla bla dan lain-lain gitu Ustaz. Apakah benar ada dalilnya itu Ustaz? Terima kasih. Kenapa kita tidak tanya tuh kawan tak? Dia juga peserta kajian Ustaz. Mana itu orang? Tanya dulu dalilnya. Tadi kita tidak sempat tanya. Tidak sempat Ustaz. Tanya begitu di kawan tak. Mana itu kawan tak? Ini Ustaz. Kasih dulu mic. Dia sudah berfatwa membuat kita bingung tanpa disebutkan dalil. Kasih dulu. Jadi saya mengharap itu masuk di situ Ustaz. 1,4 miliar. Masya Allah ini Ustaz. Terbongkar apa-apa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dalil tak Pak? Yang dia maksud ini Pak, apa kan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pernah saya ikut salah satu majelis taklim di dekat rumah saya itu Pak, pekan kemarin Ustaz. Itu
salah satu saya tidak usah sebut nama pematerinya. Enggak usah Pak, Iya. dalil tak saja. Supaya ini Bapak mau masuk di situ. Jadi Ustaznya mengatakan begini Ustaz, ada 70.000 dari umat Nabi kita Muhammad itu masuk surga tanpa hisab. Dengan syarat itu tidak minta diruqyah, tatayur sama tidak pengobatan dengan besi panas. Nah, itu kemarin yang dia cuman pematerinya itu menghitung, dia mengatakan begini, 70.000 itu lagi dikali 70 dari setiap umatnya itu katanya. Jadi jatuhnya sekitar hitung-hitungan 4,5 M lah. Jadi dia bilang ada kesempatan buat kita sebagai umat ini ada kesempatan untuk masih ada peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Jadi mungkin itu kemarin tadi saya sharing sama Bapak karena dia katakan, wah kita ini tidak ada peluang mungkin untuk bisa ke situ. Jadi saya bilang, saya pernah dapat satu faedah itu di situ, di majelis itu, yang kebetulan saya duduk. Dia katakan itu jadi sebagai motivasi. Supaya dia bilang, bagus juga itu motivasi untuk untuk supaya kita bisa beramal. Karena masih ada peluang untuk masuk. Pak, sampai sekarang saya belum dapat dalil. Iya Pak, jadi itu Bapak memang kan kita paham itu. Kan sama-sama aja Ki. Iya belum hafal dalil. Tapi betul tahu itu Pak. Ada dalilnya itu hadits Ibnu Abbas Pak. Tahu? Iya hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa waktu Isra Mi'raj itu kan kejadian juga. Nabi diperlihatkan. Ya Nabi bercerita hitam banyak. Ringkasnya bahwa itu adalah umatmu. Nabi dikabarkan di antara mereka itu adalah ada 70.000 orang. Dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan setiap dari 70.000 itu memberikan syafaat kepada 70.000 lagi. Itulah tadi saya tidak mau kali Pak, karena Nabi tidak kali. Iya. Setelah itu para sahabat memperbincangkan siapa mereka itu. Karena Nabi habis sampaikan belum tidak jelaskan siapa. Makanya para sahabat membicarakannya di majelis. Ada yang mengatakan mereka adalah anak-anak kita yang lahir tanpa syirik. Ada yang mengatakan bahwa ini sahabat Nabi yang beriman kepadanya. Macam-macam disebutkan. Maka Nabi keluar dan Nabi menjelaskan sifatnya. Cocok tadi masih ada harapan kalau kita bersifat dengan sifat itu. Nabi menyebutkan 4 sifat. 3 yang disebutkan oleh Bapak tadi. Tidak meminta diruqyah. Tidak tatoyur. Tidak berkeyakinan akan khurafat, pamali. Ya, tidak. Dan tidak berobat dengan besi panas. Ini tadi. Ya, 3 itu. Tapi sifat keempat ini yang berat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Robnya. Ini sebenarnya lebih berat. Karena susah itu hanya bertawakal kepada Allah. Bukan hanya hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kalau kita punya 4 sifat ini, maka kita masuk di dalamnya. Makanya ketika Ukasha berdiri, iya, jadikan saya masuk dari 70 itu, kata Nabi, anta minhum, kamu dari mereka. Kamu dari mereka, artinya tidak putus harapan, masih tetap ada harapan. Alhamdulillah, ya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita ambil di malam hari ini, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan banyak kesalahan yang disebutkan dalam pembahasan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.